Supaya semakin berkembang jangan lupa dibantu subscribe, like dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Pernikahan dadakan dengan CEO. Bab 119-127. Kan Kak Roni sendiri yang mau pakai sistem patungan. Sekarang kakakku nggak kerja, jadi dia fokus jagain Russell. Kalau Kak Roni bilang begitu, buat Kak Odelina, apa bedanya punya atau nggak punya suami? Kak Roni selalu bilang kakak nggak ngapa-ngapain. Kakak sudah ngerjain setengahnya. Dia sudah beli bahan makanan, beras juga sudah dicuci. Kak Roni tinggal masak doang. Roni ingin membalas perkataan Olivia, tapi Olivia tidak memberikan kesempatan untuknya dan terus berbicara. Kak Roni pikir keluarga kalian sudah benar. Russell kan masih kecil, pas lagi main, wajar kalau mainannya berantakan di lantai. Dia masih belum bisa beresin mainannya sendiri. Kak Roni pikir mainannya punya kaki bisa beresin diri sendiri. Bahkan baju yang Kak Roni pakai setiap hari juga kakak yang cucikan. Kak Roni setiap hari makan 3 kali bukan Kak Odelina yang masak. Kak Roni selalu bilang kakak nggak punya pendapatan. Kalau Kak Odelina nggak ngurus pekerjaan rumah, apa Kak Roni masih bisa fokus kerja? Keluarga ini dibangun bareng sama kamu dan kakakku. Masing-masing sudah punya tugas sendiri. Jadi cuma karena kakakku nggak kerja, bukan berarti dia nggak ada kontribusi. Sebenarnya tugas kakakku lebih berat daripada kamu yang kerja di kantor. Gimana kalau tukar posisi saja? Kamu yang jaga anak dan kerjain pekerjaan rumah tangga, Kak Odelina yang pergi ke kantor. Sambungnya, gaji yang Odelina dapatkan sebelum menikah tidak jauh berbeda dengan gaji Roni sekarang. Olivia, aku kan cuma ngeluh sedikit, tapi kamu balasnya panjang lebar begitu seakan-akan aku jahatin kakakmu. Tokomu ramai. Kalau sepi, nggak usah buka lagi tokonya. Kerja kantoran saja. Bukannya Stefan kerja di perusahaan besar. Minta dia bantu kamu saja. Gaji sebulan di sana pasti lebih banyak daripada pendapatan tokomu, kamu nggak usah khawatir soal keuanganku. Pendapatanku cukup buat makan dan masih ada sisa. Ya sudah, aku masak dulu. Roni tahu adik iparnya sedang marah, jadi dia tidak berbicara lebih jauh lagi dan kembali ke dapur. Saat ini Odelina masih belum ada persiapan untuk cerai, jadi Olivia juga masih harus menahan diri. Apabila Odelina sudah punya pekerjaan yang layak dan sudah siap untuk cerai, barulah Olivia melawan jika Roni masih berani bicara seperti itu terhadap Odelina. Olivia pun masuk ke dalam kamar dan melihat kakaknya sedang mengelus kepala Russell. Odelina menoleh ketika mendengar suara pintu terbuka. Dia bangkit dan berjalan ke arah sang adik sambil berkata, si Roni nggak bakal dengar omongan kamu. Kamu nggak perlu khawatir sama aku bisa jaga diri sendiri. Kamu mau beli hadiah buat Stefan, kan? Pergi saja, aku nggak apa-apa. Oh, oke, Kak. Kalau begitu aku pergi dulu. Telepon saja kalau Roni berani macam-macam lagi. Aku nggak bakal biarin dia ganggu kakak. Dulu Odelina bisa menahan semua ini karena dia mencintai Roni, tapi kini dia kecewa padanya. Untuk sekarang dia hanya bisa mengalah demi Russell. Namun jika nanti Odelina sudah bisa hidup mandiri, jangan harap Roni masih bisa mengancamnya. Roni baru saja selesai membuat satu lauk ketika Olivia hendak pergi. Roni menaruh lauknya di atas meja dan bertanya, Liv, kamu sudah makan? Sudah, jawab Olivia, lalu dia pun pergi. Roni mengambil sendok untuk mencicipi masakan yang dia buat, tapi dia langsung memuntahkannya. Lanjut cerita bab 120. Rasanya aneh sekali. Kenapa bisa manis? Tanda seru. Apa jangan-jangan Roni salah memasukkan gula yang dia kira adalah garam? Dia langsung kembali ke dapur dan melihat bumbu yang tadi dia gunakan. Gula, garam dan vetsin diletakkan di satu kotak yang sama. Pasti tadi Roni mengira kalau gula yang dia tuangkan ke masakannya adalah garam, biasanya selalu ada sang ibu yang memasak untuk Roni sebelum dia menikah. Setelah menikah, ada Odelina dan Olivia yang memasak untuknya, jadi dia tidak pernah sekalipun memasak. Gula dan garam saja bisa tertukar, hasil masakan yang dibuat juga tentu saja aneh. Berbeda dengan nasi yang masih bisa dimakan karena sudah ditakar oleh Odelina. Namun tanpa ada lauk pauk yang menemani, tidak mungkin Roni hanya makan nasi putih saja. Amarah Roni meluap ketika tidak ada makanan di rumah setelah bekerja setengah hari di kantor. Kemarahannya semakin menjadi ketika dia mendapati Odelina sedang duduk santai sambil bermain dengan ponselnya di ranjang. Roni melempar ponselnya dan menarik rambut Odelina hingga terjatuh ke lantai, lalu dia memukuli dan menendang tubuh Odelina. Roni sengaja tidak mengatainya karena takut akan membangunkan Russell. Odelina tidak ada persiapan sama sekali sehingga dia terjatuh telak di lantai. Dia baru sempat membalas ketika tersadar akan apa yang terjadi. Namun tetap saja Roni adalah pria, seperti apapun Odelina melawan,
Dia tidak bisa menang melawan Roni, Odelina tidak mau kalah meski wajah dan hidungnya dihajar sampai babak belur. Dia ingat dulu ada seorang teman yang bilang, ketika suami istri bertengkar, apapun yang terjadi jangan sampai kalah agar suami tahu kalau istrinya bukanlah wanita yang mudah untuk diinjak-injak. Apabila istri kalah, suami pasti akan melakukan kekerasan berulang kali. Kekerasan dalam rumah tangga hanya ada dua kemungkinan, entah tidak pernah terjadi sama sekali, atau menjadi kebiasaan. Ketika Roni mengayunkan tangannya, Odelina berhasil menangkapnya dan menggigit lengan Roni sekuat tenaga. Roni yang kesakitan seketika menjerit kencang, bahkan sampai menjambak rambut Odelina. Namun semakin keras Roni menarik rambutnya, semakin keras pula gigitan Odelia. Odelina, lepasin. Aku lepas, tapi kamu juga lepas. Roni terlebih dahulu melepaskan tarikannya dan menggunakan tangan itu untuk mendorong tubuh Odelina. Selagi Roni lengah, Odelina menghempaskan tubuhnya hingga menimpa Roni. Odelina tidak sempat merawat diri selama dia merawat anak 2 tahun ini, jadi berat badannya juga bertambah banyak. Roni sampai merasa seolah sedang ditimpa oleh sebongkah batu besar. Tadi Roni memukuli Odelina begitu kasar, sekarang gantian Odelina yang memukuli Roni sampai bibirnya berdarah, dan baru berdiri setelah dia puas memukuli Roni. Setelah itu Odelina pergi ke dapur untuk mengambil pisau. Roni segera menghubungi kedua orang tua serta kakaknya untuk memberi tahu kalau dia dikasari oleh Odelina, tapi ketika dia melihat Odelina membawa pisau di tangan, dia pun ketakutan sampai melarikan diri dari rumah. Lanjut cerita bab 121. Odelina mengejar pria itu sambil memegang pisau dapur di tangannya. Roni sama sekali tidak menyangka bahwa istrinya bisa sehebat ini. Setelah menikah, Odelina selalu terlihat lembut dan penuh perhatian. Sekalipun beberapa waktu terakhir ini, Roni sering memaharinya, istrinya itu biasa akan selalu bersabar. Hanya kalau suaminya ini marah terlalu berlebihan, barulah perempuan itu menanggapi dan ribut dengan Roni. Kali ini, tidak cukup hanya ribut saja, istrinya ini bahkan sampai turun tangan seperti orang gila, tidak hanya memukulnya, sekarang pisau dapur juga ikut turun. Roni buru-buru berlari keluar dari rumah, Odelina juga tidak berhenti, perempuan itu tetap mengejar Roni dengan pisau dapur di tangannya. Kedua suami istri itu terus saling kejar-kejaran hingga turun ke lantai 1. Keributan yang dibuat oleh sepasang suami istri ini telah membuat para tetangga sekitar mereka merasa terganggu. Odelina terus mengejar Roni dengan pisau dapur di tangannya hingga melewati 5 blok perumahan. Perempuan itu pun akhirnya kelelahan hingga tidak sanggup untuk mengejar lagi, dan memutuskan untuk duduk beristirahat di pinggir jalan sambil mengatur nafasnya. Roni sendiri juga sudah merasa lelah. Pria itu pun ikut duduk di pinggir jalan sambil menjaga jarak dari istrinya. Ketika kedua orang tua dan kakak perempuan Roni datang, mereka semua sangat terkejut melihat kondisi Roni yang begitu menyedihkan. Kedua orang tuanya melihat putra kesayangan mereka dalam kondisi yang sangat berantakan, kedua pipinya terlihat sangat bengkak, bahkan napasnya tersengal-sengal karena habis berlari. Kakak perempuan Roni langsung menyingsingkan lengan bajunya sambil berteriak dengan marah, perempuan jalang itu berani sekali memukul adikku, lihat saja aku pasti akan membunuhnya. Ibu Roni bahkan sampai menangis melihat kondisi putranya, dia langsung memarahi Odelina, apa dia adalah musuh bebuyutan kamu? Memukulnya hingga seperti ini. Aku sudah bilang ke kamu, kedua orang tuanya sudah meninggal, nggak ada yang mengajarinya, jangan menikah dengannya, tapi kamu tetap saja menikahinya. Kamu sebagai seorang pria dewasa bahkan nggak bisa melawan seorang perempuan. Kamu biasanya dengan sombong selalu bilang di depan kita, kalau kamu mau menghajarnya, sekarang coba lihat diri kamu sendiri seperti apa. Keluarga Pamungkas sepertinya lupa bagaimana saat itu mereka semua membujuk Odelina untuk menikah dengan putra mereka, karena penghasilan Odelina saat itu sangatlah tinggi, sekarang mereka sudah tidak membutuhkan Odelina lagi. Ayah Roni juga ikut memaki menantunya itu, aku susah payah membesarkan putraku, aku sendiri bahkan nggak tega untuk memukulnya. Odelina benar-benar sangat keterlaluan, di mana dia sekarang? Papa akan membantumu membalaskan dendam. Sudah tinggal dan makan gratis dari kamu, menggunakan uang kamu, kamu memarahinya sedikit dan malah berani balas memukulmu, benar-benar sudah bosan hidup dia. Ayah Roni yang melihat putrinya sudah berlari menuju Odelina, langsung mengikutinya dari belakang. Pak, Kak, dia sedang memegang pisau, teriak Roni sambil melompat berdiri. Pria itu pun ikut berlari menyusul mereka bersama ibunya. Odelina baru beristirahat sebentar, dia langsung dapat melihat ayah mertua bersama kakak iparnya datang dengan raut wajah yang sangat marah ke arahnya. Perempuan itu buru-buru berdiri sambil menggenggam pisau dan melihat ke arah mereka dengan pandangan seperti ingin membunuh. Langkah kaki keluarga Pamungkas seketika berhenti ketika melihat hawa membunuh yang keluar dari tubuh perempuan itu, bersamaan dengan hawa dingin dari pisau dapur yang digenggam olehnya.
Keluarga Pamungkas melihat kondisi Odelina juga tidak jauh lebih baik daripada kondisi putra mereka sendiri. Baik wajah maupun hidung perempuan itu terlihat bengkak, darah keluar dari hidung dan juga sudut mulutnya. Rambut perempuan itu terlihat sangat berantakan, banyak memar dan jejak sepatu yang terlihat di tangannya. Tanpa perlu bertanya lagi, mereka semua tahu, pasti Roni lah yang telah melakukan semua hal ini kepadanya. Odelina, berani sekali kamu memukul Roni. Walaupun kakak Roni tidak berani mendekat, perempuan itu berkata dengan suara yang lantang sambil menunjuk-nunjuk ke arah Odelina. Roni sudah bilang, ketika dia sudah pulang kerja, dia nggak dapat makan nasi. Kamu sebagai seorang istri sebenarnya bagaimana sih? Kamu di rumah nggak pernah melakukan apapun, malah menyuruh Roni untuk memasak sendiri, memangnya kapan Roni pernah memasak? Dia marah dan memukul kamu, itu semua wajar. Kamu malah berani melawan dia, sungguh nggak masuk akal. Benar, coba lihat, kamu pukul putraku hingga seperti ini. Istri yang nggak berguna seperti kamu, percaya atau nggak aku akan menyuruh Roni menceraikan kamu. Lihat diri kamu sendiri, apa kamu yakin masih bisa hidup setelah meninggalkan Roni? Sudah makan, tinggal, uang semuanya dari Roni, masih berani bertengkar dengan Roni memangnya sebagai seorang istri pantas memukul suaminya. Lanjut cerita bab 122. Odelina tertawa dengan dingin, bukannya dia selalu menuntut kesamaan. Aku hanya melakukan seperti yang sudah dilakukannya, kalau dia marah bisa melampiaskan sesuka hatinya kepadaku. Kalian melihat dia seperti itu, kalian merasa kasihan, lantas aku yang sudah seperti ini apa kalian nggak kasihan? Anak kalian dibesarkan oleh kedua orang tuanya, apa kalian pikir aku nggak punya orang tua yang membesarkan aku? Benar, orang tuaku memang sudah nggak ada, tapi bukan berarti kalian bisa menyiksaku sesuka hati kalian. Kalian mau satu persatu atau datang sekaligus? Kalau nggak terima, cepat tuntaskan di sini, aku bukanlah perempuan yang mudah ditindas. Kalau kalian berani memukul dan memojokkan aku lagi, sekalipun aku harus mati di sini, aku pasti akan membawa kalian mati bersama. Roni, aku dari dulu sudah pernah bilang, kalau kamu berani memukulku lagi, kecuali kamu memukulku sampai mati, jangan harap kamu bisa tidur dengan tenang. Aku pasti akan menguliti kamu dan memotong dagingmu menjadi daging cincang. Ucap Odelin sambil mendelik dengan dingin kepada semua keluarga suaminya. Kalau mereka benar-benar berani menyerang dirinya, maka dirinya hari ini juga akan mati bersama mereka. Seluruh keluarga Pamungkas, pelacur, jalang, benar-benar nggak masuk akal dan nggak tahu diri. Setelah ayah Roni memaki Odelin, pria itu langsung berkata kepada putranya, Roni, ikut papa mama pulang. Roni juga merasa sangat terkejut dengan kelakuan Odelina hari ini. Bisa dikatakan pria itu mengenal Odelina sudah hampir 12 tahun, dan Roni tidak pernah sekalipun melihat sisi Odelina yang begitu kejam. Sampai sekarang, kedua kaki Roni masih gemetar begitu teringat dengan kekejaman Odelina, tanpa perlu berpikir dua kali, pria itu langsung berjalan mengikuti kedua orang tua dan juga kakak perempuannya. Pada saat yang sama, dia menelepon atasannya dan mengajukan permohonan untuk cuti selama beberapa hari. Pria itu perlu beristirahat di rumah selama beberapa hari untuk merawat luka-lukanya. 4 orang keluarga Pamungkas itu pun langsung kembali ke mobil dengan kakak Roni yang membawa mobil tersebut. Roni, sebaiknya kamu segera menceraikan perempuan itu dan bawa Russell bersama kita, jangan sampai perempuan itu mengambil Russell. Kita lihat, apakah perempuan itu masih berani sombong, ucap kakak Roni. Roni mengusap darah segar yang ada di ujung bibirnya, lalu bertanya kepada kedua orang tuanya, kalau aku bercerai dengan dia, apa papa mama bisa membantuku mengasuh Russell? Papa dan mama sudah menjaga anakku, jawab kakak perempuan Roni. Ayah Roni diam sejenak, lalu berkata, Russell masih kecil, aku dan mamamu sudah menjaga seorang bayi, juga harus mengantar jemput 2 orang anak kakakmu ke sekolah. Aku rasa masalah perceraian kamu, jangan terlalu terburu-buru. Kamu putuskan saja uang bulanan yang biasa kamu kasih, jika keuangannya kamu potong, dia nggak akan bisa sombong lagi. Nanti setelah Russell masuk sekolah, kamu baru bercerai, kalau kamu masih ingin bercerai dengannya. Setelah Russell masuk sekolah, kita cukup antar jemput dia saja. Roni sudah menyukai seorang perempuan baru, tapi di sisi lain dia harus memikirkan anaknya yang masih kecil, juga kedua orang tuanya yang tidak bisa membantunya menjaga anak, hingga mau tak mau, dirinya masih tidak dapat bercerai. Begitu mendengar masukan dari ayahnya, Roni langsung berkata dengan dingin, jangan harap dia bisa mendapatkan uang sepeser pun dari aku lagi. Ayah Roni kembali melanjutkan, kalau kamu nggak ingin bercerai dengannya, jangan pukul dia lagi. Odelina benar-benar kejam, kamu nggak akan bisa melawannya. Roni tidak berbicara lagi, dirinya benar-benar takut dengan perempuan itu sekarang, benar. Jangan kasih dia uang sepeser pun.
Terus rumah itu kamu yang beli, sertifikatnya juga menggunakan nama kamu, jangan biarkan dia tinggal di dalamnya, cepat usir dia keluar. Ucap kakak Roni yang ikut memberikan ide. Ibu Roni berkata, sekarang Olive juga sudah menikah, kabarnya suaminya sudah mempunyai rumah, jadi kalau mau mengusir Odelina sekarang nggak akan bisa mengancamnya. Roni mama sebelumnya sudah mengingatkan kamu berkali-kali, jangan terlalu kelewatan terhadap istri kamu itu, kamu harus tahu batasan demi Russell. Mama sudah pernah melihat perempuan yang kamu suka itu. Mama takutnya dia nggak mampu hidup susah seperti Odelina. Roni langsung menatap ibunya dengan terkejut. Ma, bagaimana mama bisa tahu? Ibu Roni mendengus, kamu sebelum ini selalu memperlakukan Odelina dengan sangat baik, tiba-tiba kamu berubah dan mendengarkan kami semua, tingkah laku kamu terhadap Odelina semakin lama juga semakin buruk. Emma langsung tahu kamu pasti ada masalah. Beberapa hari kemarin, Mama melihat kamu makan dengan seorang perempuan muda yang cantik di Hotel Bintang 5, begitu dekat dan mesra. Apalagi yang Mama nggak tahu. Lanjut cerita bab 123. Roni melihat keluarganya sudah mengetahui hal ini, tapi tidak ada menyalahkannya sedikit pun, pria itu pun kembali bercerita. Semenjak Odelina melahirkan, badannya semakin lama semakin gendut, aku semakin lama semakin nggak suka dengannya. Sebaliknya Yeni sangat perhatian dan lembut, dia juga masih muda dan cantik. Aku rasa perempuan yang sebenarnya aku cintai adalah Yeni. Ibu Roni langsung menjawab anaknya dengan ketus, orang melihat kamu hanya karena jabatan dan juga pendapatan kamu. Coba kalau kamu hanya seorang pegawai biasa seperti kemarin, siapa yang mau melihat kamu? Walaupun Odelina memang sedikit kejam dan memukul kamu hingga seperti ini, dia adalah perempuan yang sudah kamu nikahi selama bertahun-tahun, menjaga kamu dan keluarga kamu dengan sangat baik. Dia adalah perempuan yang sudah merasakan pahitnya kehidupan, sudah tahu bagaimana harus menjalani kehidupan dan menjaga rumahnya. Nggak seperti perempuan yang kamu bilang itu, Odelina jauh lebih baik daripadanya. Walaupun Ibu Roni sangat membela anaknya, tapi dia dapat menilai menantunya dengan adil. Dalam rumah tangga, kamu harus menikahi seorang perempuan yang memiliki akhlak yang baik. Roni, kalau kamu hanya bermain-main di luar saja, Mama nggak akan memedulikannya. Tapi kalau kamu mau menikahi perempuan itu, kamu harus berpikir dengan matang, jangan amnai nanti Moniadi sampai nanti menjadi sebuah penyesalan. Berapa banyak orang di luar sana yang sudah menceraikan istrinya untuk menikah dengan kekasihnya. Namun semua tidak ada yang berakhir dengan bahagia. Ibu Roni sendiri sebenarnya sangat puas dengan kondisi putranya saat ini. Jangan sampai putranya melepaskan kebahagiaan dan menerima karma buruk gara-gara perempuan lain. Sebaliknya, kakak perempuan Roni berkata, memang apa baiknya Odelina? Sudah memukul Roni hingga seperti ini, keluarga Pamungkas nggak bisa menerima menantu yang seperti ini. Roni, kakak mendukung kamu untuk bersama dengan Yeni. Apa kalian bisa menjalankan hari bersama atau enggak, itu harus dijalankan dulu baru tahu, mana mungkin sekarang bisa tahu. Dulu aku melihat Odelina sebagai perempuan berpendidikan yang tahu tata krama, siapa sangka dia bisa memukul suaminya hingga seperti ini bahkan membawa pisau dapur dan mengejar kamu sampai melewati 5 blok seperti kemarin. Kedua orang tua Roni pun tidak berkata apa-apa lagi. Roni, selama beberapa hari ini sebaiknya kamu jangan pulang dulu, juga jangan kirim uang sepeser pun untuknya. Jangan sampai menundukkan kepala kamu kepada perempuan itu. Harus dia dulu yang menundukkan kepalanya dengan kita, meminta maaf dan berjanji nggak akan mengulanginya lagi, baru kamu boleh pulang. Kakak Roni kembali mengusulkan, walaupun kamu belum bercerai dengannya, jangan sampai diinjak-injak olehnya, kalau nggak posisi kamu di rumah semakin lama akan semakin rendah. Seorang pria harus bisa memimpin di luar maupun di dalam rumah, jangan mau ditindas oleh wanita begitu saja, Roni menjawab kakaknya. Aku pasti nggak akan pulang selama beberapa hari ini, kebetulan sekali, Odelina sedang tidak memasak untuknya, jadi dia tinggal di rumah orang tua untuk merawat luka-lukanya sekaligus memakan makanan yang baik. Setelah dirinya pulih nanti, barulah dia kembali ke kantor dan bekerja. Roni tidak menutupi sedikit pun hal ini dari Yeni. Pria itu memberitahu kekasihnya bahwa istrinya telah melakukan kekerasan, begitu Yeni mendapatkan informasi ini, perempuan itu bertanya seolah sangat mengkhawatirkan kondisinya. Hal ini membuat hati Roni semakin hangat dan semakin menyukai perempuan itu, sementara Odelina yang tahu bahwa Roni tidak pulang, langsung menghela nafas dengan lega. Setidaknya sekarang dirinya tidak perlu pergi ke rumah adiknya untuk berlindung, setelah Odelina pulang. Dia melihat putranya masih tertidur dengan lelap. Perempuan itu pun buru-buru mengambil es batu dan menempelkan di wajahnya yang bengkak. Dia buru-buru merapikan penampilannya, jangan sampai ketika putranya bangun nanti kaget melihat keadaannya yang seperti ini.
Di lantai juga banyak sekali rambut-rambut milik perempuan itu yang berjatuhan, ini semua karena Roni yang telah menjambaknya ketika bertengkar tadi. Odelina langsung mengambil sapu dan membersihkannya, untungnya rambut Odelina termasuk tebal. Meskipun tadi banyak sekali rambutnya yang rontok, tapi setelah disisir dan diikat kembali, rambutnya terlihat tidak ada yang berubah. Olivia sama sekali tidak mengetahui bahwa setelah dirinya pergi, kakak iparnya memukul kakak perempuannya dan suami istri bertengkar dengan hebat. Setelah keluar dari rumah kakaknya, perempuan itu pergi ke toko terdekat di pinggir jalan dan membantu Stefan membelikan kemeja dan juga dasi. Dengan ukuran yang diberikan oleh nenek Sarah, perempuan itu pergi membeli 2 set baju baru dengan warna kesukaan pria itu, yaitu warna hitam. Olivia juga tidak lupa membelikan 2 buah dasi baru untuk suaminya. Setelah selesai berbelanja, Olivia pun kembali ke toko. Sore hari, para siswa pulang sekolah. Ini adalah waktu yang paling sibuk. Stefan datang sekitar pukul 18. Saat ini seharusnya para siswa sudah kembali belajar, sehingga tidak terlalu sibuk. Junia yang tahu bahwa Olivia akan pergi berdua dengan suaminya, dia pun tersenyum menggoda sambil berkata, "Olivia, kamu dan Pak Stefan sebaiknya cepat pulang, jangan biarkan Pak Stefan menunggu terlalu lama. Sebentar lagi aku sudah mau menutup tokonya." Lanjut cerita bab 124. Jadi menyusahkanmu? Junia kembali tersenyum sambil berkata, "Nggak usah sungkan, kemarin-kemarin kamu yang selalu menutup toko. Aku selalu merasa nggak adil sama kamu, sekarang giliran aku menebusnya, biar hatiku merasa lebih baik." Olivia juga tidak merasa segan terhadap teman baiknya. Perempuan itu mengambil baju yang dibelinya, lalu berkata sampai jumpa kepada temannya dan keluar dari dalam toko. Sesampainya di luar, perempuan itu membuka pintu depan dan menaruh bajunya di samping kursi pengemudi. Lalu berkata kepada Stefan, "Kamu pulang dulu saja, aku mau beli sayur dulu di pasar. Kalau kamu bisa cuci rice cooker, pulang tolong cuci, kalau nggak tunggu aku pulang saja." Stefan melirik ke arah motor listriknya sambil bertanya, "Di mana mobil baru kamu? Tadi pas keluar sudah telat, jadi aku bawa motor karena takut tambah macet." Olivia memasang helm di kepalanya, lalu berkata, "Aku jalan dulu." Tanpa menunggu Stefan sempat menjawab apapun, motor Olivia sudah meluncur lebih dahulu. Stefan, kadang yang dilakukan oleh perempuan itu terlalu terburu-buru, sangat berlawanan dengan Stefan yang selalu tenang. Stefan melihat ke sebelahnya dan membalikkan kantong baju tersebut dan menyadari bahwa baju baru yang dibeli oleh Olivia ternyata baju pria. Stefan langsung mengerutkan keningnya tanpa sadar, dalam hati bertanya, perempuan ini membelikan baju untuk pria liar macam apa? Stefan melihat ukuran baju-baju tersebut. Dia menyadari bahwa ukurannya sama persis dengan baju yang biasa digunakan, apalagi warnanya juga hitam. "Baju ini bukan untukku, kan?" Perasaan tidak senang yang tadi menyelimuti hatinya seketika menghilang. Stefan melihat Junia keluar dari dalam tokonya. Pria itu menganggukkan kepala sebagai tanda menyapa perempuan itu, lalu pergi mengendarai mobilnya. Baru saja pria itu pergi, Albert sudah tiba di toko. Junia langsung melompat kaget melihat adik sepupunya ini. Perempuan itu buru-buru mengulurkan tangan dan menarik. "Kumis Albert, Albert, sudah lama nggak bertemu, kenapa kamu jadi punya kumis? Kumis ini harus dicukur, masih muda masa berkumis, membuat kamu terlihat sangat tua. Apa kamu belakangan ini sangat sibuk? Kamu terlihat sangat capek dan lelah. Sebagai orang muda, bekerja keras itu bagus, tapi jangan terlalu dipaksakan. Tubuh adalah yang paling penting, kita harus menjaga tubuh kita. Aku nggak apa-apa, hanya belakangan ini sedikit sibuk saja." Albert sebenarnya sengaja menumbuhkan kumisnya untuk Olivia. Namun wajah Albert yang biasa terlihat bersih, tiba-tiba muncul kumis yang tidak terlalu panjang, membuat kakak sepupunya sangat terkejut. "Kak Jun, Kak Olive nggak ada, yah." Albert yang melihat hanya kakak sepupunya seorang diri yang berada di toko, pria itu pun langsung bertanya. Kak Olive ingin berterima kasih kepada Pak Stefan yang sudah membantunya dalam banyak hal, sehingga sudah pulang lebih dulu. Dia mau turun tangan sendiri memasak makanan untuk Pak Stefan sebagai bentuk rasa terima kasihnya. "Ada urusan apa kamu mencari Olivia? Kasih tahu aku saja, nanti aku bantu sampaikan ke Olivia." "Nggak apa-apa, cuman ingin tanya saja. Kak Olive masih belum mentraktir aku pergi makan." Entah kapan Kak Olive mau menepati janjinya ini, Junia langsung tertawa mendengar hal ini. "Dia sudah begitu dekat sama kamu, pesan delivery online kasih kamu makan juga sudah termasuk mentraktir kamu makan." Albert, yang pria itu inginkan sebenarnya adalah makan berdua dengan Olivia. Kak Jun, Kak Olive dan suaminya menikah karena dijodohkan. Menurut kakak, apa pernikahan mereka bisa tahan lama? Cinta pertama Albert adalah Olivia.
Meskipun secara umur, Albert lebih kecil daripada Olivia, Albert yakin bisa tetap menjaga Olivia dengan baik. Setelah mengetahui Olivia menikah dengan pria lain, pria itu sempat kecewa tapi dirinya tidak rela untuk melepaskan Olivia. Pria itu sangat berharap, suatu hari nanti Olivia akan menceraikan suaminya, walaupun Pak Stefan dingin, dia memperlakukan Olivia dengan baik. Nanti setelah suami istri itu saling mengenal dalam waktu yang lama, mereka juga pasti akan saling mencintai. Kalau benar-benar nggak cocok, 6 bulan kemudian mereka akan bercerai, karena mereka sudah menandatangani surat perjanjian sebelum menikah. Lanjut cerita bab 125. Setelah menceritakan hal ini, Junia tiba-tiba berhenti sebentar dan menatap adik sepupunya dengan curiga. Albert, kenapa kamu bertanya hal ini? Albert mana mungkin mau mengakui bahwa dirinya memikirkan Olivia. Hanya menyukai perempuan itu diam-diam dan berharap suatu hari nanti Olivia akan bercerai dengan suaminya yang sekarang. Pria itu pun berbohong dan berkata kepada kakak sepupunya, aku hanya khawatir dengan Kak Olive, nggak ada maksud yang lain. Kak Olive sangat hebat, kalau suaminya nggak menghargainya, bukankah lebih baik bercerai secepatnya? Setelah itu mencari lagi seorang suami yang bisa mengerti dan menghargai Kak Olive, melewati hidup yang bahagia. Tentu saja, Olivia adalah gadis baik-baik, aku sangat yakin Pak Stefan akan mencintai Olivia sepenuhnya. Bisa jadi, malah dia dulu yang jatuh cinta dengan Olivia. Junia sangat berharap temannya bisa melewati hari-hari yang menyenangkan. Sebaliknya, hati Albert terasa sesak. Namun dirinya tidak bisa memberitahu kakak sepupunya itu, bahwa dia selama ini telah menyukai Olivia. Albert takut kalau dia menceritakan hal ini, Junia akan memberitahu ibunya. Tidak hanya umurnya yang lebih kecil daripada Olivia, tapi kalau ibunya sampai tahu bahwa Olivia sudah menikah, sekalipun nanti Olivia telah bercerai, ibunya tetap tidak akan setuju. Sebelum memiliki kepastian, Albert sangat hati-hati dalam menyembunyikan perasaannya, tidak membiarkan seorang pun tahu isi hatinya. Matahari pelan-pelan mulai terbenam di laut barat berganti dengan cahaya bulan yang jatuh menerangi jalanan, gelapnya malam pun muncul dengan tenang seperti ini. Di Lotus Residence, Olivia sibuk di dalam dapur, sementara aroma wangi masakan terus-menerus keluar dari dalam dapur, membuat Stefan menjadi tertarik dan muncul di pintu dapur. Pria itu sebenarnya ingin membantu, tapi karena Olivia yang ingin mentraktir Stefan makan, dia pun meminta Stefan untuk beristirahat di ruang tamu. Stefan melihat televisi dan merasa acara di televisi kurang menarik, sehingga dia pun kembali ke dapur melihat istrinya memasak. Sepasang mata Stefan pelan-pelan melembut menatap perempuan itu, bahkan Stefan sendiri juga tidak menyadari akan perubahan ini. Dia nanya merasa bahwa istrinya mempunyai begitu banyak kelebihan. Olivia, Stefan tiba-tiba teringat sesuatu, dia langsung memanggil perempuan itu. Olivia menoleh dan menatap pria yang di sebelahnya, lalu kembali sibuk menyiapkan makanan. Pak Stefan ingin bilang apa? Bilang saja. Aku lihat beberapa pot bunga pohon keberuntungan di balkon atas sangat bagus, kamu sudah menjaga mereka dengan baik. Boleh nggak kalau aku mengambil satu dan menaruhnya di atas meja kerjaku? Secara naluriah, Olivia langsung menjawab, pohon keberuntungan itu besar, kamu kalau mau taruh di dalam kantor, jangan taruh di atas meja, akan memakan banyak tempat. Sebaiknya cari satu tempat di atas lantai juga sudah bisa. Aku ingin menaruhnya di atas meja, namanya juga pohon keberuntungan, taruh di atas meja baru bisa menarik keberuntungan datang. Kalau begitu kamu beli kucing keberuntungan saja taruh di atas meja. Olivia mengambil sayuran yang sudah matang dan menaruhnya di atas meja, lalu berkata, tapi kalau kamu mau menaruh pohon keberuntungan di atas meja, aku akan membuatkanmu tenunannya. Dia nggak terlalu besar, juga nggak akan banyak memakan tempat, sangat estetis dan memiliki arti yang bagus. Stefan langsung tersenyum puas mendengar hal ini. Pria itu sengaja berbelit-belit sebenarnya menginginkan kerajinan tangan yang dibuat oleh istrinya. Sekarang istrinya sudah masuk ke dalam lubang perangkap, dia pun buru-buru menutup lubang tersebut. Apa kamu masih punya stoknya? Kerajinan tangan yang kamu buat sangat bagus, nenek sangat suka. Yang terakhir kali kamu kasih ke nenek, nenek sudah menaruhnya di tempat yang paling mudah terlihat di dalam rumah, benar-benar sangat bagus. Biasanya akan ada orang yang bertanya kepada nenek, nenek juga selalu memuji kamu. Memuji, lama-kelamaan memuji perempuan ini hingga menjadi istrinya. Ada sih ada, tapi semuanya sudah dipesan oleh orang, kita berdua adalah suami istri, aku rasa nggak perlu buru-buru. Besok aku akan membuatkannya untukmu, kucing pembawa keberuntungan, apa kamu mau juga? Perempuan itu mau memberikan untuknya saja Stefan sudah merasa bahagia, untuk apalagi dia berebut dengan kliennya. Kamu juga bisa menenun kucing keberuntungan. Bisa, Stefan langsung tersenyum, kalau begitu aku mau sedikit serakah,
tolong kamu buatkan aku kucing pembawa keberuntungan juga. Di tempat adiknya tidak ada kucing keberuntungan ini, sekarang dia mempunyai lebih banyak daripada adiknya. Kalau orang di kantor kamu merasa karyaku bagus, minta tolong kamu kasih website aku ke mereka, hitung-hitung bisa membantu bisnis kecilku. Stefan terdiam sejenak lalu berkata, banyak orang yang sudah mengetahui website kamu. Kelvin sudah merekomendasikannya ke mereka, kesempatan ini sudah diambil oleh Kelvin lebih dulu. Lanjut cerita bab 126. Stefan merasa sedikit kesal, tapi setelah dipikir-pikir, dia menjual kerajinan tangannya Olivia. Yang mendapatkan uang Olivia, dan Olivia adalah istrinya sekarang, itu artinya uangnya juga tidak masuk ke kantong orang lain. Suasana hatinya pun jadi membaik. Selesai memasak, Olivia membawa semua sayur dan lauk keluar dan meletakkannya di atas meja. Stefan dan Olivia duduk dan makan bersama. Harus diakui, masakan Olivia sangat enak. Stefan beruntung. Setelah makan dan mencuci piring, Olivia mengambil kantong berisi baju yang ada dari sofa, mengeluarkan bajunya, lalu menyerahkannya pada Stefan dan berkata, Pak Stefan, coba deh, kamu cocok nggak pakai dua setel baju ini? Kamu sudah banyak membantuku. Aku merasa nggak cukup kalau hanya mentraktir kamu makan, jadi aku membeli dua setel baju baru untukmu. Masih ada dua dasi. Warna bajunya hitam, warna yang kamu suka. Stefan sudah menebaknya dari tadi bahwa baju itu pasti untuknya. Namun, dia memasang muka datar, mengambil baju itu dan mengamatinya, lalu bertanya, kok kamu bisa tahu aku pakai ukuran apa? Tanya ke nenekmu, dong. Stefan diam saja, mau coba pakai, enggak? Enggak usah, pas kok dipakai, wanita ini memilih warna yang dia suka, lain kali kalau kamu mau beli barang dan enggak tahu harus beli yang mana, tanyakan saja padaku, jangan tanya ke neneknya. Kalau neneknya tahu, entah apa lagi yang akan dilakukan neneknya itu, kamu sibuk. Aku nggak enak mau mengganggumu. Stefan diam saja, dia memang sangat sibuk. Dia memang tidak suka kalau Olivia menanyakan hal-hal tidak penting padanya. Pak Stefan, ini belum terlalu larut. Kita keluar jalan-jalan santai, yuk. Kalau dipikir-pikir, aku sudah lama pindah ke sini, tapi nggak pernah keliling di kompleks ini. Stefan ragu-ragu sejenak, lalu menyetujuinya. Dia juga tidak familiar dengan Lotus Residence ini. Waktu itu, yang mengurus pembelian rumah ini adalah kepala pelayannya. Keduanya pun keluar dan berjalan santai bersama untuk pertama kalinya. Stefan orangnya tenang dan pendiam. Keduanya juga tidak saling mencintai seperti pasangan suami istri lainnya. Jadi, ketika turun ke bawah dan berjalan-jalan di kompleks, tidak ada yang berbicara. Setelah beberapa saat, Olivia mencari sebuah topik pembicaraan dan bertanya kepada pria itu, Pak Stefan, seberapa jauh jarak kampung halamanmu ke kota? Dia belum pernah ke kampung halaman Stefan. Kata Nenek Sarah, kampung halaman mereka di pinggiran kota. Karena mereka sudah menandatangani perjanjian, Olivia sudah siap secara mental untuk bercerai kapan saja. Jadi, dia tidak banyak bertanya tentang keluarga suaminya. Dia bahkan tidak pernah pergi ke rumah mertuanya. Dia juga tidak peduli. Dia bertanya seperti ini karena mereka tidak bicara sedikit pun sedari tadi, karena terlalu canggung. Jalan ke sana nggak rumit. Kalau naik mobil, nggak sampai 1 jam sudah sampai. Nggak bisa dibilang jauh banget, tapi juga nggak bisa dibilang dekat. Keluarga Stefan memiliki banyak villa di kompleks pervilaan mewah lainnya di kota. Yang jelas, rumah mereka ada di mana-mana, mereka hanya pulang ke rumah di kampung halaman kalau ada acara besar. Nenek bilang keluargamu juga memiliki ladang dan menanam banyak tanaman, Stefan bergumam mengiyakan. Itu tidak salah, Olivia tidak bertanya lebih jauh, tahu kalau apa yang Nenek Sarah katakan adalah yang sebenarnya. Keluarga Aditama juga keluarga petani biasa. Dia tidak bisa dibilang panjat sosial karena menikah dengan Stefan. Latar belakang mereka setara. Lanjut cerita bab 127. Banyak orang yang juga berjalan santai di kompleks itu. Kebanyakan adalah orang tua yang membawa anak-anak mereka. Ada juga pasangan muda yang bergandengan tangan dan sangat mesra. Stefan dan Olivia hanya melihat betapa mesranya orang-orang itu. Mereka tetap berjalan berdampingan dan tak satu pun dari mereka yang berinisiatif mengulurkan tangan mereka. Namun, banyak yang menoleh untuk mengamati mereka, karena yang prianya tampan dan wanitanya cantik. Akhirnya, Olivia mampir ke taman bermain anak-anak di kompleks tersebut dan berkata kepada pria di sampingnya, ayo, duduk di sini sebentar dan melihat anak-anak. Dia sangat menyukai anak-anak, dia sangat menyayangi keponakannya, Russell. Stefan tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam mengikutinya dan duduk di sebuah kursi yang terbuat dari batu. Kalau Russell ada di sini, dia pasti akan bermain dengan senang. Stefan bergumam mengiyakan, Olivia menoleh untuk menatap Stefan.
Pria itu agak bingung dilihat tanpa sebab, jadi dia bertanya dengan nada membela diri, kenapa kamu menatapku seperti itu? Aku melihat ketampananmu dan mengamatinya lebih lama. Enak dipandang, Stefan, Pak Stefan tampan dan juga berprestasi. Itu artinya genmu bagus. Kalau kamu punya anak nanti di masa depan, anakmu pasti akan pintar dan lincah. Kamu mau memberiku anak? Olivia tersenyum, nenek selalu membujukku untuk menggodamu dan memberinya cicit. Mendengar itu, Stefan diam-diam menggerakkan pinggulnya dan menjauhkan diri dari Olivia. Olivia tidak memperhatikan hal itu. Dia melanjutkan, aku tahu Pak Stefan nggak punya perasaan padamu. Sebenarnya, aku juga nggak mencintaimu sekarang. Kita ini pasangan suami istri yang nggak saling mencintai. Kalau aku menggodamu, aku merasa kita nggak berhubungan batin seperti layaknya suami istri, malah seperti melayanimu sebagai seorang pelacur. Hanya kurang diberi uang saja, ekspresi di wajah Stefan menjadi muram. Kita berdua nggak akan punya anak. Bilang pada nenek untuk mendesak Kelvin dan yang lainnya saja. Mereka tidak akan punya anak. Stefan merasa tidak nyaman mendengar hal itu, tapi dia tidak membantahnya. Dia terus merapatkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Pak Stefan curiga aku ini wanita licik, ya. Stefan berpikir, bisa nggak sih jangan bertanya secara langsung seperti itu. Sebenarnya, aku memang punya tujuan menikah denganmu. Yang aku lihat adalah kamu punya rumah. Kalau aku menikah denganmu, aku bisa pindah dan tinggal bersamamu, sehingga bisa menghemat uang sewa. Aku tahu, karena itulah, wanita ini memberikan kesan pertama yang kurang bagus untuk Stefan. Karena neneknya, dia terpaksa menikahi wanita ini, kamu tahu. Olivia menoleh untuk menatap pria itu lagi, dengan kekaguman di matanya, Pak Stefan benar-benar pintar, kamu pandai melihat orang. Aku merasa isi hatiku seperti terekspos kalau dilihatmu. Stefan menatapnya, aku nggak bisa melihat isi hatimu sekarang, nggak tahu tujuanmu yang sebenarnya dalam mengatakan semua ini, aku nggak bermaksud apa-apa. Kita jarang mengobrol. Kamu juga nggak berinisiatif untuk berbicara, jadi supaya nggak canggung, aku terpaksa mencari topik pembicaraan. Cerita bersambung.